Di awal ada Top Itipat mendatangi bank. Dia mau minjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar rupiah untuk membuka bisnisnya. Teller bank lalu menyuruhnya memberikan alasan kenapa dia harus dipinjami uang sebesar itu. Top lalu cerita, saat masih SMA dia sedang belajar, bukannya mendengarkan guru malah main game online. Top punya item yang langka, terus ada orang yang mau beli seharga 12.000 baht. Langsung transfer ke rekeningnya. Dia pulang minjam buku rekening pamannya dan duit pun cair. Semenjak itu Top terus menjual item game sampai duitnya banyak. Lalu untuk beli mobil menaikinya ke sekolah dan mengajak pacarnya jalan-jalan. Pulang ke rumah, orang tua Top memarahinya, dapat uang dari mana, dituduh ikut taruhan bola. Top menjelaskan semua itu dari hasil ngegame, orang tuanya nggak percaya, dan ibunya meminta Top belajar saja, nggak usah aneh-aneh. Tapi Top bodo amat terus main game sampai lulus sekolah. Dia melihat hasil tes masuk universitas negeri, tapi nggak lolos. Tanpa ada rasa sedih atau kecewa, langsung lanjut main game lagi. Singkatnya dia beli PS dan DVD player. Pulang ke rumah, orang tuanya memarahi Top karena nggak lolos tes masuk PTN. Tapi Top meyakinkan orang tuanya masuk PTS nggak apa-apa, sama aja. Ayahnya marah karena cuma ingin Top kuliah di PTN, karena di PTS itu biayanya mahal guys. Ayah ibunya pun berdebat masalah keuangan untuk nanti kuliah Top. Top di kamar melihat sisa tabungannya menipis dan akun gamenya juga keblokir karena kedeteksi untuk komersil. Dia bingung lalu melihat DVD player yang tadi dibeli. Top kemudian kembali ke toko untuk membeli banyak DVD player. Dia menawarnya sampai deal dan nanti akan dijual kembali. Di rumah, Top menunjukkan DVD player ke Pak Aman dan ibunya, tapi saat dinyalakan ternyata itu barang rusak guys. Dia kembali ke toko ngomel-ngomel ke penjualnya minta garansi pengembalian uang, tapi nggak ada karena itu DVD player bajakan. Kalau rusak ya beli baru. Top marah karena nggak diberitahu dari awal lalu membanting ke atas etalase sampai pecah. Penjual marah menampar Top, dia mau dipukul tapi langsung lari terbirit-birit. Top pulang sambil manyun, lalu melihat ayahnya jalan kaki, ia nyuruh masuk mobil. Ayahnya bilang bisnis itu nggak gampang, jangankan anak kecil, orang dewasa saja banyak yang gagal. Dan menyuruh Top lanjut kuliah dimanapun terserah sambil memberikan uang, tapi Top menolaknya guys. Malam harinya dia mengambil jimat ayahnya dan dijual 100.000 baht. Uang itu digunakan untuk masuk PTS. Singkatnya Top sudah masuk kuliah, tapi saat di kelas dia nggak mendengarkan, malah menyuruh temannya ngerekam suara dosen mengajar dan keluar kelas. Dia pergi ke tempat pameran mesin, lalu melihat mesin penggoreng kacang otomatis. Kata salesnya mesin itu belum ada yang punya di Thailand. Mendengar itu Top langsung semangat ingin membeli mesin itu padahal harganya mahal. Di rumah Top dimarahi lagi karena membawa mesin itu, tapi Top bilang hanya menyewa seharga 50.000 baht. Top lalu bertanya-tanya ke penjual kacang goreng bagaimana cara membuat kacang goreng yang benar, lalu mencatatnya. Sedangkan temannya di kampus menelepon Top suruh masuk tapi nggak diangkat. Top sudah mendapatkan resep membuat kacang goreng yang enak. Ia menyuruh pamannya mencicipi, ke ibunya juga, dan kacangnya enak guys. Top langsung mencari tempat jualan di mall. Dia bersama pamannya dengan semangat membawa gerobak dan kacang ke tempat jualan. Saat mall dibuka ramai orang tapi nggak ada yang beli. Pamannya sudah teriak-teriak juga nggak ada yang beli. Mereka terus berusaha agar ada yang beli. Top di pasar ngantar pacarnya belanja. Dia mengamati orang jualan gimana caranya biar ada pembeli. Top langsung mencatat kata bonus lalu diskon. Saat ngobrol dengan pacarnya, Pak Man Top menelepon bilang dagangannya nggak laku. Sudah melakukan apapun tapi tetap nggak ada yang beli. Saat menunggu pacarnya di depan toilet, Top melihat orang minta sumbangan dan di situ banyak yang memberi. Dia langsung berpikir, ternyata tempat juga berpengaruh agar ramai yang datang. Top langsung meminta pindah tempat karena sebelumnya banyak saingan. Dia pun boleh pindah di pintu masuk mall. Saat di kelas sedang ujian, dia kebingungan mengerjakan soal. Lalu teleponnya berbunyi, Top langsung mengambil HP-nya dan minta izin ke pengawas untuk mengangkat. Tapi nggak boleh, nanti bisa dianggap berbuat curang, lebih baik dimatikan. Tanpa pikir panjang, dia langsung keluar kelas memilih mengangkat teleponnya daripada ikut ujian. Ternyata pamannya yang nelpon bilang dagangannya laris. Top langsung membawa kacang lagi. Benar saja, ramai pembeli sampai kekurangan kacang. Top lalu bilang ke pamannya akan buka cabang lagi. Dia buka cabang dan sudah punya karyawan guys. Saat itu juga pacar Top datang bilang intinya kuliah dulu baru nanti kerja demi masa depan kita. Tapi Top cuma diem. Besoknya Top masih bandel gak masuk kuliah dan ditelepon temannya dia dipanggil dosen karena terancam mau dikeluarkan.
Tapi Top gak ngurus, dia tetap jualan. Di tempat jualan, Top dimarahi pemilik mall karena asap dagangannya itu mengotori plafon. Dia diancam akan dibatalkan kontraknya. Tapi Top berjanji akan mengecat ulang plafon, lalu dia diberikan syarat besok harus selesai. Kalau enggak, kontrak batal. Top langsung ngecat ulang plafon dibantu pamannya, tapi pengunjung merasa terganggu. Dia kembali dimarahi dan disuruh malam saja ngecatnya. Malam harinya Top kembali ngecat, sekarang dibantu ibunya. Satpam datang bilang mall mau ditutup. Top bilang sedikit lagi, si satpam masih nggak boleh, sudah waktunya tutup, nanti bisa kena sanksi. Top langsung ngambil uang untuk nyuap si satpam. Satpam menatap ibu Top dan menyuruh anaknya diajari kejujuran serta tanggung jawab. Uang dikembalikan lalu menyuruhnya segera pergi. Top jalan keluar sambil marah karena target pekerjaannya nggak tercapai. Ibunya pun menenangkan sambil bilang ikut saja ibu ke Cina. Karena orang tuanya Top mau pindah ke Cina dan mulai hidup baru guys. Mendengar itu Top tambah marah karena nggak diajak bicara sebelumnya. Top bilang nanti pasti bisa, cuma butuh waktu untuk bangkit. Ibunya nangis dan Top kembali meyakinkan akan berusaha keras untuk membantu keluarga. Besoknya Top foto untuk paspor, tapi dia nggak fokus, melamun, dan saat mau difoto dia milih pergi. Dia menemui orang tuanya, bilang nggak bisa ikut ke Cina. Mau tetap di sini, akan bekerja keras dan berjanji akan mengembalikan orang tuanya ke Thailand. Dia pamitan sama ibunya dan ayah Top berkata, kita harus mengawali semuanya, jaga diri baik-baik, ayah sayang kamu, lalu pergi. Top langsung semangat bergegas kembali ke mall untuk mengecat plafon. Tapi Top dihadapkan kabar buruk lagi guys, beberapa dagangannya dihentikan karena masalah yang sama. Di rumah, Top termenung pusing, di depan ada tetangga yang gosip, ia ke gerbang ternyata ada surat pemberitahuan penyitaan rumah. Surat diambil dan dibuang. Saat jalan Top bertemu pacarnya sambil marah mendorong Top sampai jatuh. Dia marah karena Top gak pernah menghubunginya lagi. Top langsung meluk pacarnya. Di dalam mobil Top curhat masalah dagangannya dan si pacar mengajak dia kembali kuliah karena SMA saja nggak cukup katanya. Si pacar lalu memberikan rumput laut kering yang belinya itu jauh, belum banyak dijual di sekitar. Top lalu memakannya, terasa enak dan langsung punya ide. Dia menemui profesor ahli pangan, menanyakan gimana caranya agar rumput laut tetap kering dan gak basi. Dia pun diajari pengemasan yang baik, pakai mesin vakum sehingga oksigen keluar dan lain-lain. Top lalu menjual mesin goreng kacang otomatis dan membeli banyak rumput laut mentah. Rumput laut coba digoreng tapi gak enak, terus dicoba tapi masih tetap pahit, sampai habis banyak tapi tetap belum enak juga. Top lalu menjual komputernya untuk tambahan modal. Pamannya bilang, susulah ibumu, kamu sudah habis banyak uang tapi belum menghasilkan apa-apa. Tapi Top gak menyerah dan bilang, kita harus terus berusaha, kita harus yakin akan berhasil, itu sudah jadi pilihanku, kita akan sukses. Jika kita sudah mulai tidak boleh menyerah. Pamannya pun hanya ngangguk. Top ditelepon pacarnya untuk daftar kuliah. Dia mencoba tes masuk kuliah lagi guys. Malam harinya Top pulang, hujan besar, membawa masuk rumput laut mentah. Saat di dalam merasa ada yang aneh. Top memanggil pamannya tapi nggak ada jawaban. Dia pergi ke belakang dan ternyata pamannya sudah tergeletak bersimbah darah. Top langsung membawa pamannya pergi dan rumput lautnya kehujanan guys. Di rumah sakit Top bersedih karena satu-satunya orang yang selalu membantunya nggak sadarkan diri. Siangnya Top kembali menggoreng rumput laut tapi masih nggak enak. Terus dicoba masih saja nggak enak sampai di kardus habis. Dia lalu melihat rumput laut yang semalam kehujanan, mencoba menggorengnya dan dicicipi. Rupanya kali ini rasanya enak nggak pahit. Penyebabnya adalah ada embun di dalam bungkus karena semalam kehujanan guys. Pamannya sudah baikan, Top lalu menyuruh mencoba rumput laut hasil gorengannya. Dan ya, rumput laut jadi lebih enak dan gurih. Mereka kembali jualan di mall tapi sekarang ganti jualan rumput laut dan yang beli ramai. Melihat dagangannya ramai, Top menulis 1 juta baht per tahun dan bilang nggak sulit. Ibu Top menelepon menanyakan kabarnya. Lalu ayahnya juga ingin mengajak Top nyusul ke Cina. Dia sudah disiapkan universitas di sana. Top lalu tanya berapa hutang ayahnya dan ternyata jumlahnya 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Top mendengar itu pun shock. Kembali ke rumah, ternyata di gerbang sudah terpasang tulisan rumah ini dalam proses penyitaan bank. Top lemas, nggak percaya kejadian yang menimpa keluarganya. Sambil sedih, dia membersihkan foto keluarga, lalu melihat ada wadah obat di balik foto orang tuanya. Ternyata itu obat tidur, dia pun tambah sedih. Top lalu memutar kembali suara dosennya waktu itu direkam. Isinya itu tentang motivasi. Jika kau berpikir kaya, maka kau akan kaya. Jika kau berpikir sukses, maka kau akan sukses. Gitu intinya. Diulang-ulang terus, sambil dengar
dengerin itu, Top ke 7-Eleven beli camilan. Saat jalan keluar, dia melihat ada 2 7-Eleven, langsung punya ide masuk ke dalam, minta nomor telepon kantor pusat. Di rumah dengan semangat, Top langsung menanyakan gimana caranya menjual produk di 7-Eleven. Top langsung ke kantor 7-Eleven, dia menunggu giliran dipanggil. Di sebelahnya ada orang yang juga akan memperkenalkan produk. Top melihatnya dan kembali punya ide. Di toilet dia langsung latihan seperti orang tadi. Top kembali menunggu sampai orang tadi sudah selesai, dan ternyata direktur ada rapat. Dia kembali disuruh menunggu lagi. Top menunggu sampai sore, direktur pun datang. Dia diberikan kartu nama dan disuruh meninggalkan produk. Nanti akan dicek karena direktur masih ada rapat. Tapi Top minta 10 menit saja untuk menjelaskan produknya. Produk diberikan ternyata belum layak dijual guys, karena kemasannya kebesaran dan kurang menarik, harganya juga kemahalan. Produknya ditolak. Top kembali ke rumah sambil lesu, ada pacarnya menunggu. Dia marah karena waktu itu Top cuma daftar kuliah tapi aslinya nggak masuk. Pacarnya pun menasihatinya harus kuliah, itu keinginan orang tua. Jadi pacarnya ini sangat ingin Top kuliah, kalau nggak kuliah nggak akan sukses gitu intinya guys. Si pacar juga bilang jika butuh uang dia bisa minta orang tuanya untuk bantu. Karena Top ini orangnya nggak suka minta-minta, dia pun marah lalu masuk, kunci gerbang dan meninggalkan pacarnya. Dia pun nangis. Malam harinya Top lusuh lemas, tidur di samping pamannya sambil nangis dan curhat. Dirinya begitu brengsek, pacarnya sungguh mencintai dan mengkhawatirkannya, tapi Top malah membuat kecewa. Pamannya pun menenangkannya. Esok harinya dia masih nggak menyerah, langsung pergi ke tempat cetak kemasan, menyuruh membuatkan desain yang bagus untuk produknya. Dia minta nama produk diganti yang bagus, tapi kata si pria, nama produknya sudah bagus, Tao Kai Noi, artinya pengusaha muda. Singkat cerita, produknya sudah jadi sesuai omongan direktur dan kembali ke kantor 7-Eleven. Tapi ternyata direktur jadwalnya sangat padat. Top nggak apa-apa, dia akan menunggu. Dari siang sampai setengah 4, sampai ketiduran, sampai sore pun direktur nggak keluar, padahal mondar-mandir guys. Top merasa nggak ditanggepin, akhirnya pergi. Di lift, dia memberikan produknya ke satpam dan pergi. Top pergi, si direkturnya keluar nyari Top. Dia bersedih merasa gagal dengan tujuannya dan menelepon ibunya bilang akan menyusul ke Cina. Di lift ada karyawan melihat produk Top, dia tertarik dan mengambilnya, memberikan ke resepsionis, memakannya dengan lahap, dan memberikan ke koleganya karena rumput laut itu sangat enak guys. Ibunya Top bilang, ibu akan selalu mendukung Top, jangan menyerah, kamu akan memiliki masa depan yang indah. Si direktur masuk ke lift dan lihat produk Top sisa 1, dia sepertinya tertarik. Top dipanggil ke kantor guys, produknya diterima tapi ada syaratnya. Dia harus membuat 72.000 bungkus dan mengirimkannya ke 6.000 cabang 7-Eleven. Juga harus dicek kebersihan pabrik tempat produksi. Jika syarat terpenuhi, produknya diterima sepenuhnya. Top pun setuju. Di rumah dia kebingungan gimana caranya bikin 72.000 bungkus dan di mana dia harus menunjukkan pabriknya, sedangkan dia nggak punya pabrik. Nah kembali ke awal tadi guys, ternyata dia ke bank mau pinjam uang 10 juta baht itu buat bikin pabrik dan rekrut karyawan. Teller bank melihat dokumen Top, ternyata umurnya masih 19 tahun. Top dipuji masih muda, sangat bersemangat, bagus. Tapi bank nggak bisa meminjamkan uang karena belum cukup umur. Dan keluarga Top juga punya hutang 40 juta baht, dia pun cuma diem. Di mobil Top sedih, lalu menyalakan musik dengan keras dan teriak kencang di dalam. Top kemudian menjual mobilnya dan memutuskan untuk terbang ke Cina menyusul orang tuanya. Di bis, dia melihat tiket pesawat, langsung memukul gembok ruko lalu membuka pintu. Ternyata Top masih nggak nyerah guys, dia ke toko bekas orang tuanya yang dalam proses penyitaan bank. Di tempat itu, dia akan mendirikan pabrik. Dengan hasil uang jual mobil dan tabungannya, dia gunakan untuk modal usaha. Saat di stasiun mau masuk ke kereta, Top melihat pacarnya sedang asik dengan teman. Kereta datang, ternyata dia sudah gandengan tangan sama cowok lain. Top hanya dia memandanginya sampai nggak ingat mau masuk kereta. Kembali ke pabrik, Top sudah merekrut karyawan dan sedang menyiapkan pabrik untuk inspeksi. Pabriknya dinamai Tao Kai Noi. Direktur datang bersama orang yang ngecek kelayakan pabrik. Pabriknya dicek dan si Pak Man menyuruh Top nyokok saja agar disetujui. Tapi dia menolak karena nggak mau ibunya dikatain lagi nggak mengajarkan anaknya kejujuran. Pabrik dicek ke dalam dari lampu, penggorengan, pengemasan, dan lain-lain. Selesai mengecek, direktur mengatakan pabrik belum sesuai standar. Masih banyak kekurangan seperti lampu yang nggak ada tutupnya, itu bisa ada debu jatuh ke makanan. Wastafel harusnya pakai keran di kaki, lalu saluran air belum benar.
Alkohol yang digunakan bukan untuk cuci tangan, tapi itu untuk luka dan lain-lain. Top pun berjanji akan memperbaiki semuanya. Direktur pun akan merundingkan dan memutuskan nanti hasilnya dikirim lewat fax email. Saat mau pergi, pamannya menyuruh disuap saja biar keterima. Top mau memberikan amplop itu, tapi langsung pura-pura memberi salam. Singkatnya, semua sudah diperbaiki, dari pekerja, rumput laut, lampu, wastafel, pengemasan, dan lain-lain. Mesin faksimiil pun berbunyi, dan itu surat dari kantor, tapi suratnya nggak sempurna karena printer habis tintanya. Dia pun menerawang keluar, dilihat-lihat, diterawang-terawang, diraba, ada tulisan gede sendiri terlihat, disetujui. Melihat itu, Top pun senang. Target 72.000 bungkus sudah terpenuhi, semua orang bergegas memasukkan ke truk untuk dikirim ke distributor. Top langsung memeluk pakmannya dan berterima kasih sambil bilang sudah menghabiskan apapun yang dimiliki. Jika ini gagal, kita nggak punya apa-apa lagi. Top akan kuliah dan nggak keras kepala lagi. Dia langsung bergegas masuk truk. Sampailah di gudang penyimpanan. Dengan semangat Top menemui kepala gudang, tapi ternyata sudah telat sejam, nggak boleh masuk guys. Top memohon cuma terlambat sebentar, tapi masih nggak boleh. Top sangat memohon karena nasibnya bergantung pada produk itu. Kepala gudang melihatnya, merasa kasihan, akhirnya diperbolehkan masuk. Dia pun sangat senang, saking bersemangatnya sampai mimisan guys. Produk rumput lautnya pun akhirnya dimasukkan. Top lalu nelpon orang tuanya, dia minta maaf dan bilang ayah ibunya nanti bisa kembali pulang. Dia pun nangis. Dijelaskan 2 tahun setelah kerja sama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya 40 juta baht dan bisa kembali menempati rumah bersama orang tuanya. Setelah 2 tahun, Top kembali ke bank mengajukan suntikan modal. Dia pun menunjukkan rencananya membangun pabrik yang besar. Dijelaskan saat ini tahun 2010, Top memiliki 2.500 karyawan, mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor camilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia. Top juga sudah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top tahun 2010 sebesar 1.500 juta baht atau 450 miliar rupiah. Saat ini Top berusia 26 tahun. Top sudah sukses guys. Dia bareng pakmannya naik pesawat, main game, senyum-senyum, dan ada kutipan motivasi. Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika menyerah maka habislah sudah. Top itipat dan cerita pun selesai. Film ini penuh motivasi yang bisa kita pelajari ya guys. Pertama, ketegasan si Top, kegigihannya, semangat mewujudkan impian, mau belajar, suka bertanya tapi untuk kebaikan dirinya, bukan tanya masalah hidup orang lain, pantang menyerah, tidak takut mencoba hal baru, ambisius, selalu memperbaiki diri dari kesalahan, dan percaya semua akan indah pada